Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik teman-teman, untuk kelas 8 hari ini kita akan belajar PPKN. Materinya adalah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya pimpin dari sini, nanti teman-teman silakan mengikuti dari rumah masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya, supaya semakin berkah lagi, kita membacakan surat Al-Fatihah bersama-sama. Silakan teman-teman mengikuti dari rumah masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pada teman-teman yang tadi sudah berdoa, kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat Al-Fatihah. Semoga memudahkan kita semua dalam memahami setiap pelajaran yang nanti teman-teman akan pelajari. Baik teman-teman, di sini Ustazah diberi amanah untuk mengampu mata pelajaran PPKN di kelas 8. Jadi insya Allah selama dari ini kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di mata pelajaran PKN sudah disediakan atau sudah dituliskan di portofolio yang dibagikan bersama goodie bag. Nanti teman-teman bisa melihat untuk setiap pekannya kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan khusus untuk mapel PKN. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, mungkin ada beberapa dari teman-teman ada yang sudah tahu Ustazah atau bahkan ada yang belum tahu sama sekali. Kita perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama Ustazah Ayu Alfizatun Nikmah SPI. Jadi teman-teman bisa memanggil Ustazah Ayu begitu ya. Mungkin bagi teman-teman yang akhwat sudah kenal dengan Ustazah. Untuk yang ikhwan mungkin beberapa ada yang belum kenal ya, atau malah sebagian besar belum mengenal Ustazah. Baik, di sini Ustazah diamanahi untuk mengampu mapel PKN. Mungkin apabila ada yang ingin ditanyakan lagi tentang Ustazah, bisa japri ke Ustazah, nomornya 08569 sekian. Oke, lanjut saja ke materi PKN. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Latar belakang Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa. Nah, teman-teman, sebetulnya materi ini sudah pernah dibahas di kelas 7 ya. Jadi dari materi tentang BPUPKI yang menyusun Pancasila dan bagaimana suasananya, kemudian bagaimana semangat para pendiri negara dalam menetapkan Pancasila dalam sidang PPKI. Jadi Pancasila bermula dari dulu ya, tawaran Jepang untuk membentuk sebuah lembaga, sebuah badan, yaitu badan BPUPKI, dengan begitu banyak prosesnya, kemudian menentukan apa dasar negara kita. Nah, begitu banyak pendapat,
masih ingat ya pendapat dari Insinyur Soekarno, kemudian ada juga pendapat dari Muhammad Yamin tentang dasar negara. Dan setelah beberapa pendapat, kemudian beberapa pertimbangan, akhirnya diputuskan Pancasila yang sekarang, dari Pancasila pertama sampai sila kelima. Pada tanggal 1 Juni 1945, itu mohon maaf 9-nya lebih 1 ya, Insinyur Soekarno menyampaikan pertanyaan akan pemikiran tentang dasar negara apa yang akan dijadikan dasar Indonesia merdeka. Pertanyaan dan pemikiran para pendiri negara terjawab dalam sidang BPUPKI dan PPKI dengan merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi ketika dulu sidang BPUPKI, Insinyur Soekarno dalam pidatonya menyampaikan kira-kira apa dasar negara Indonesia, seperti itu. Dan akhirnya diputuskan dalam sidang PPKI untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kemudian Pancasila juga sebagai pandangan hidup. Pandangan hidup apa sih? Pandangan hidup ya. Jadi dasar negara merupakan landasan dan fondasi negara. Jadi setiap negara itu memiliki dasar negara yang berbeda-beda, tidak bisa disatu samakan. Misal Indonesia dengan Malaysia memiliki dasar negara yang berbeda, apalagi Indonesia dengan benua-benua yang lain, dengan negara-negara di benua yang lain, tentu akan berbeda sesuai dengan kondisi negara masing-masing. Dasar negara juga merupakan cita-cita, sehingga dijadikan sebagai pedoman dan arah dalam gerak langkah penyelenggaraan pemerintahan negara. Para pendiri negara bangsa Indonesia membutuhkan sebuah dasar bagi penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, dasar negara disebut juga sebagai ideologi negara. Jadi kalau di Indonesia sudah jelas dasar negaranya adalah Pancasila ya, teman-teman sudah hafal setiap silanya. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa, jadi itu yang paling tinggi kedudukannya. Jadi tentang ketuhanan. Dilihat dari asal mula kata, ideologi berasal dari kata idea, yang artinya ide, konsep atau gagasan, dan cita-cita. Dan logos artinya pengetahuan. Jadi secara harfiah Indonesia ideologi berarti ilmu tentang pemikiran, ide-ide, keyakinan, gagasan, dan cita-cita. Sehingga secara keseluruhan dapat diartikan ideologi adalah cita-cita, keyakinan, dan kepercayaan yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa dan dijadikan pedoman hidup dan pandangan hidup dalam seluruh gerak aktivitas bangsa tersebut. Pancasila sebagai pandangan hidup disebut juga sebagai way of life. Sehingga Pancasila digunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Kemudian nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Oleh karena itu, sebagai manusia yang beriman, yaitu meyakini adanya Tuhan, diwujudkan dalam ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa dan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan larangannya. Terutama kita, umat Islam, sudah jelas apa-apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan juga apa-apa saja yang dilarang oleh Allah. Jadi teman-teman yang masih menjalankan apa yang dilarang oleh Allah, segera tinggalkan. Kalau kita melaksanakan apa yang dilarangkan oleh Allah, berarti kita sudah tidak
melaksanakan nilai-nilai dalam sila pertama Pancasila. Ya, jadi kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga meninggalkan apa yang dilarangkan oleh Allah. Karena di sila pertama ini tentang ketuhanan, ya, tentang keagamaan. Jadi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Jadi baik itu orang yang memiliki kekuasaan, orang yang rakyat biasa, sebetulnya kita sudah dijamin oleh negara. Semuanya dijamin oleh negara. Bagaimana hak dan kewajibannya, kemudian semuanya tidak dibedakan ya untuk hak dan kewajiban semua warga negara Indonesia. Kemudian sila yang ketiga, Persatuan Indonesia, merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah-pecah oleh sebab apapun. Jadi hidup rukun antar desa, antar suku, antar kabupaten. Jika ada antar desa atau antar sekolah juga ya, jika antar desa ada yang melakukan tindakan yang kurang baik seperti misalnya terjadi pertikaian, nah berarti mereka belum melaksanakan nilai-nilai dalam sila Pancasila, terutama di sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Apalagi di Indonesia kita ketahui bersama bahwa kita memiliki suku yang sangat beragam, kemudian budaya juga yang sangat beragam. Jadi sangat-sangat diperlukan adanya Persatuan Indonesia supaya tidak terpecah belah. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasar atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Jadi sebetulnya teman-teman sudah sering melihat ya orang tua masing-masing ada yang mengikuti rapat RT, musyawarah RT atau di lingkungan masing-masing. Sebetulnya secara tidak langsung itu sudah melaksanakan nilai-nilai dalam sila Pancasila di sila keempat, yaitu melaksanakan musyawarah. Jadi nanti teman-teman ketika sudah masuk juga, ketika offline, ada sesuatu yang harus didiskusikan dalam satu kelas, berarti teman-teman juga sudah melaksanakan musyawarah. Ya, jadi dimusyawarahkan, diselesaikan bersama, berarti sudah mewujudkan sila yang keempat yaitu musyawarah. Dan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Seluruh nilai-nilai Pancasila ini sudah tercantum dalam Undang-Undang 1945 di alinea keempat. Jadi sudah jelas bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup sebagai dasar negara. Jadi tetap sila pertama adalah yang paling utama karena kaitannya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Begitu teman-teman. Kemudian arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Semua sila Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Sila ke-1 melandasi sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dilandasi oleh sila ke-1, ketiga, keempat, dan kelima. Begitu juga seterusnya. Sila ketiga dilandasi oleh sila ke-1. Tetap sila ke-1 adalah yang pertama ya teman-teman.
Kemudian sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila pertama dan utama yang menerangi keempat sila lainnya. Jadi karena kita sebagai manusia yang beriman, seperti tadi yang sudah Ustazah sampaikan, kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan melaksanakan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Jadi menjadi sebuah patokan utama ketika kita akan melaksanakan atau mempraktekkan sila-sila yang lain. Ya, seperti itu untuk materi PPKN di pertemuan pertama. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan langsung ke Ustazah. Insyaallah di goodie bag sudah ada nomor-nomor yang tersedia, jadi nanti bisa langsung menghubungi. Baik, kita tutup pertemuan pertama pada hari ini dengan melafadzkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita tutup dengan beristighfar, astaghfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.